Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah sampai untuk membuat link kelas dan home. Nah, ini pada saat kita klik kelas muncul untuk data kelas, home nanti untuk dashboardnya siswa. Ini kita belum buat, nanti kita buat lagi. Kita selesaikan dulu yang di kelas ini untuk menampilkan data dari database. Nah, kita coba tes buka dulu nih database kita, localhost. Nah, kemudian phpMyAdmin, kita cek dulu. Kemarin kita punya database namanya sekolah DB. Nah, itu akan kita konfigurasi lagi. Kita akan cek dulu data-datanya sudah ada apa belum. Dan nanti akan kita tampilkan di websitenya kita, di aplikasinya kita. Pada saat kita klik kelas, nanti data kelas muncul di sini. Kita coba cek dulu. Kita punya database sekolah DB namanya, yang di awal sekali kita buat. Nah, kita lihat nih di tabel kelasnya, kita klik tabel kelasnya ini, kemudian nah ini kan belum ada datanya. Nah, sekarang kita coba isi, kita lihat dulu strukturnya. Ini di ID kelas, ini kita menggunakan auto increment, berarti nanti isinya otomatis untuk ID kelasnya. Kita coba insert data. Nah, ID kelas itu tidak perlu kita isi, tapi kalau mau diisi juga satu boleh, karena tipe datanya integer ya dia berbentuknya angka. Tapi karena kita sudah jadikan dia auto increment, berarti bisa otomatis. Nah, ini nama kelasnya kita buat sub 12 rpl 1 misalkan, go. Nih, kita browse. Nah, ini kita sudah punya ID kelas yang terisi otomatis 1, dimulai dari 1, kemudian nama kelasnya 12 rpl 1. Nah, data ini akan kita tampilkan pada saat kita klik kelas, muncul datanya di sini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan buat dulu nih konfigurasinya. Di konfigurasi, di application, di config. Oh ya, ini mungkin tampilan saya yang di navbarnya ini kan warna merah. Nah, kalau kalian kita belajar kemarin di awal mungkin warna hitam ya. Nah, itu terserah warnanya mau warna apa, mau biru, mau aqua, mau grey, terserah, boleh, mau warna hijau juga boleh. Di sini saya pakainya warna merah. Nah, kita lihat konfigurasinya, kemudian kita coba cek di config. Nah, konfigurasi ini di confignya kita cek dulu. Ini ada yang kita harus setting apa enggak di sini. Kalau di auto load kita cek lagi untuk buat, karena ini sudah terkoneksi database. Nah, kita buat nih, kita cek di sini ada bacaan database library-nya. Nah, jadi di sini kita isi karena kita akan menggunakan database. Nah, kita buat nih database sesuai dengan yang di sini. Email session nanti aja. Nah, session itu pada saat nanti menggunakan from login ya dia pakai session. Nah, sekarang kita punya untuk database. Nah, sekarang kemudian kita arahkan lagi nih, setting lagi untuk database-nya. Nah, di sini kita coba cek ke bawah. Nah, ini untuk database kita akan isi di sini username. Username ini namanya root, seperti yang kita di pemrograman dasar, localhost root, apa nama passwordnya kosong, kemudian databasenya namanya apa. Nah, databasenya tadi namanya sekolah DB. Nih, sesuaikan dengan yang di sini, jadi sekolah DB. Jadi nanti kalau kita punya database yang lain, nah setting aja di sini sesuaikan dengan nama databasenya kita. Oke, ini cukup di settingnya di sini. Database kita close, loadnya di 61 nih, tambah database kita close, confignya nggak ada kayaknya, ini settingannya nggak ada, kita close. Kemudian kita buka dulu untuk nampilkan tabel dulu. Nah, kita akan menggunakan tabelnya juga menggunakan bootstrap. Nah, kita cari tuh bootstrapnya gimana tempatnya. Bootstrap itu kita akan coba dia jalankan. Oke, kita coba di kelasnya dulu. Untuk view-nya dulu kita tampilkan views kelas index. Nah, ini kita kan punya data kelas katanya. Nah, kita akan buat tabel. Gimana buat tabelnya? Ini kita kasih hr dulu, hr tab. Oke, nanti di sini akan kita copy paste, kita buka bootstrap,
kita akan gunakan table dari Bootstrap. Nah, kita ke dokumentasinya, kita buat sini tables. Oke, ini dapat. Nah, kita copy yang di atas ini overview. Ini dulu kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Ctrl V, Ctrl S. Nah, ini datanya yang di sini ini tidak perlu nih. Yang TR ini kita hapus, datanya nanti kita isi dari database. Ini kita hapus saja. Cukup tinggalin satu sebagai contohnya nanti. Oke, ini sudah, kita coba tes dulu, jalankan di kelas. Nih, kita sudah punya tabel, tapi tabelnya masih kurang bagus. Kita coba cari tabel yang tampilnya agak bagus. Nih. Oke, nah ini kita coba yang ini aja. Nah, kita ngerubahnya, kita kan mau model seperti ini. Pada saat kita arahkan kursornya, dia jadi berubah warna grey. Jadi kayak zebra cross ini. Nah, ini aja kita copy nih. Table class, table sripat, table hopper. Nah, ini kita copy. Set, kita klik kanan. Tunggu. Hopper, klik kanan, copy, masukkan ke dalam sini. Nah, tabelnya table sini, table class. Oke. Kemudian save, Ctrl S, copy paste di dalam sini. Kita coba tes reload. Tuh, kita sudah jadi punya. Nanti ada banyak data, baru kita buat di sini. Nah, sekarang kita akan nyamakan dulu nih nama-nama di atas ini sesuai dengan nama fieldnya kita. Nah, kita buat nih, yang di sini hashtagnya kita ganti dengan nomor. Kemudian first ini kan ID kelas harusnya. Nah, ID kelasnya kita kosongin aja. Langsung saja kita buat nama kelas. Nah, kemudian di sini lastnya kita hapus. Oke, handle-nya kita buat proses. Oke, nah, jadi kita menampilkan nama kelasnya saja, ID kelas tidak kita tampilkan nanti. Berarti ini kita punya 3 kolom, 1 2 3. Nah, di sini 1 2 3 4. Ini kita hapus lagi satu nih. Oke, kita coba reload. Oke, kita sudah punya 3 field namanya. Nah, tapi tabelnya ini kelihatannya terlalu full dari ujung kiri sampai ujung kanan nih. Kita akan buat dianya ke tengah sedikit supaya dianya letaknya di tengah, jangan sampai full gini jelek kelihatannya. Kita tambah di sini di atasnya ini, enter sekali di data kelasnya. Kita buat di sini kelas titik container. Nih, kita akan buat kelas container. Nah, kemudian div-nya ini, div penutupnya kita cut, nah, pindahkan ke bawah ini. Kita paste ke sini, klik kanan, paste. Oke, kemudian kita save. Nah, ini kalau sudah di save, kita coba lihat dianya pasti ke tengah nih. Nih, jadi agak kecil dan ke tengah. Oke, jadi kita sudah agak bagus nih tampilan database-nya, tabelnya. Nah, jadi di sini akan kita buat untuk menampilkan nama kelas yang ada di sini database. Gimana caranya? Oke, kita langsung ke kelas model controllersnya dulu. Kita ke kelas controllers. Nah, kemudian di sini harus kita tambahkan satu fungsi baru, public enter, kemudian fu saja. Ini cari yang bacaan function, enter lagi, kemudian underscore. Nah, ini kan ada nih, pilih saja yang construct. Oke, sudah di enter pasti jadi seperti ini. Kemudian parent ini titik 2, kemudian underscore construct ini, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini parent ini ayahnya atau orang tuanya lah, jadi semuanya sumbernya dari sini. Nanti ada anak-anaknya untuk kita tampilkan. Nah, kemudian $this load, kemudian model. Nah, karena kita sudah menggunakan database, kita akan menggunakan modelnya. Nah, modelnya nanti di dalam model itu ada file namanya kelas model sesuai dengan nama kelasnya kita ini. Kita membuat data kelas, menampilkan data kelas, table kelas. Jadi kita buatnya kelas model saja. $this, kemudian load lagi,
kemudian library, kita panggil fungsinya library dia untuk form validasi. Nah, nanti ini gunanya pada saat kita menambah data validation. Oke, kemudian titik koma. Nah, ini kita sudah ada function construct-nya. Kita nanti akan buat kelas model yang ada di model. Nah, ini penulisan kelas model juga diawali huruf besar. Nanti nama file di model juga kelas modelnya seperti ini, kelas model karena huruf besar. Nah, karena ini kita sudah menggunakan database, jadi buat seperti ini nanti. Nah, di sini kelasnya ini sesuaikan saja. Nanti misalkan kalian mau nampilkan data siswa, tabel siswa, buat di sini berarti siswa model, atau buku model, atau nanti ada guru berarti guru model, atau yang lainnya, sesuaikan saja. Nah, jadi modelnya dipakai. Ini kita buat seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian di public indexnya kita akan buat variabel. Ini kita akan buat variabel $data. Kemudian buka kurung tutup kurung siku. Nah, ini kelas. Kelas ini nama variabelnya nanti akan kita kirim ke indeksnya. Oke, kemudian sama dengan $dis tanda panah, kemudian kelas model. Nih, kelas modelnya sudah ada. Kemudian tanda panah lagi get all kelas. Oke, kemudian kita buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma. Oke, nah berarti ini nanti kita akan mengambil data dari kelas model yang ada di dalamnya functionnya namanya get all class. Nah, yang ini get all artinya kita akan mengambil seluruh datanya. All-nya A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil aja nih, LL huruf kecil. Nah, kemudian K-nya huruf besar lagi, kelas. Nah, kelas ini sesuaikan juga. Kita mau ngambil data apa nanti, siswa ya siswa namanya, guru ya guru namanya. Oke, kemudian data ini, variabel ini akan kita kirimkan ke dalam sini. Karena nampilkan datanya nanti ke indeks, nah, jadi kita kirimkan ke indeks sini. Jangan ke header, jangan ke navbar, tapi tampilkannya ke indeks. Karena data ini, data tabel kelasnya ini kita akan kirimkan ke indeksnya yang ada di folder kelas. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah, kemudian kita arahkan ke model. Nah, di model kita akan buat file baru namanya kelas underscore model php. Kelasnya K-nya huruf besar. Nah, ini sesudah itu kita akan buat codingannya. Kodenya php, kemudian kita buat di sini kelasnya adalah kelas underscore model, kemudian extend, nih pilih ex saja, enter, ci underscore model. Oke, ini sudah, enter, buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, ini kita sudah punya ini. Kemudian kita buat komentar dulu, kode untuk menampilkan seluruh data kelas. Oke, ini codingannya. Nanti kita akan buat lagi public, kemudian function, kemudian nah functionnya ini sesuai dengan nama yang kita buat di sini nih, get all class. Nah, jadi kita panggil get all kelas, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal lagi, tutup kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita buat return. Oke, kemudian $dis db, kemudian get buka kurung kelas. Nah, yang di sini ini kita tulis sesuai dengan nama tabelnya. Nah, di tabel sini kelasnya seperti ini. Jadi kita tulis seperti ini, huruf kecil semuanya. Kelas. Nah, kemudian setelah itu kita result array. Cet, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini save. Nah, ini kita sudah buat modelnya untuk menampilkan seluruh data kelas. Nah, yang ini
kalau kita di pemrograman dasar select bintang from kelas. Nah ini sama nih artinya nih, $db get kelas itu sama artinya select bintang from kelas, tampilkan seluruh data dari tabel kelas. Nah ini kita sudah buat kelas model, sama di controllernya juga sudah kita buat. Kemudian yang indeksnya yang di kelas lagi kita akan atur. Di sini kita akan buat untuk pengaturan codingannya. Nah di sini kita buat, ini sudah sesuai. Di tbody ini kita akan buat php, kemudian $i sama dengan 1 titik koma. Nih, $i ini kita akan buat penomoran nanti di sini. Nah, $i ini indeks kepanjangannya. Kalau kalian mau buat nama lain ya boleh saja, $A, $B, atau dolar nomor boleh juga. Tapi saya biasanya buat $i. Kemudian selanjutnya kita buat lagi php for each. Nah, ini untuk perulangan. For each buka kurung $kelas as $kelas. Kemudian titik 2 nih. Nah ini kita for each perulangan, ini templating for each-nya. Ini $kelas ini, kelasnya ini didapat dari sini. Kalau di sininya huruf besar, di sininya juga ikut huruf besar. Tapi kita buatnya huruf kecil nih. Nah juga di sini kelas. Nah kemudian di sini baru nomornya kita ganti nih, php tab. Nah ini kita buat echo $i titik koma. Nah kemudian di sini juga sama php. Ini $echo artinya ini $kelas. Nah buka kurung, ini namanya apa. Nah di sini ini sesuai dengan yang di sini, nama underscore kelas, nama underscore kelas, karena kita mau menampilkan nama kelas. Yang proses ini akan kita buat untuk edit dan hapus nanti. Ini kita buat dulu edit hapus. Nah ini kita buat seperti ini dulu aja sementara. Kemudian setelahnya itu di sesudah tr kita buat lagi php, kemudian $i plus plus titik koma, kemudian juga php n for each titik koma. Kita save. Nah kita coba tes jalankan. Kelas tuh nomornya sudah nomor 1 mulai. Nah ini RPL1 sesuai dengan yang ada di sini. Jadi misalkan nih kita isi lagi, ini edit hapus nanti kita akan buat untuk tombol-tombolnya. Ini kita coba tes dulu nambah data. Ini misalkan kita kosongin nih, kita buat 12 RPL2, kita go. Nah ini kan data kita akan 2 nih. Ini juga ID kelasnya terisi otomatis jadi nomor 2 ngikutin. Nah ini RPL2. Pada saat kita reload di sini tuh otomatis juga bertambah di sini. Oke, sampai di sini dulu untuk menampilkan datanya. Nanti silakan kalian coba dulu untuk kelas, dan kalau bisa juga untuk siswa tampilkan datanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.